Oh, baik buruknya saya nggak akan cerita baik buruknya, tapi banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki anak kita. Tapi menurut saya ya, saya tahu penyebabnya aja apa. Kalau menurut Nia dan Niati sih, mungkin ada satu dampak fisikis ya, mungkin halusinasi, mungkin dia merasa tidak bersalah kalau melakukan sesuatu, mungkin karena merasa ada orang tua, sifat kekanak-kanakan, dan saya belum tahu proses pemanggilan berikutnya. Setahu saya kan masih klarifikasi dan mungkin dia belum eh, sempurnakan pemeriksaannya, mungkin jadi diperiksa besok. Ya, tapi saya berharap mudah-mudahan semua baik-baik saja, bisa cepat selesai. Ya, kalau ada yang dirugikan, mudah-mudahan bisa tergantikan. Kalau ada yang merasa bersalah, tapi ternyata dia berlindung pada posisi sebagai pelapor, ya mudah-mudahan mereka juga bisa sama-sama diusut dan diproses. Khususnya Rostin dan Tarno yang kita anggap mereka itu adalah orang yang merupakan salah satunya adalah pegawai negeri, mengumpulkan uang, menjanjikan. Apa motivasinya dia mengumpulkan 200 orang gitu kan, kalau bukan keuntungan gitu. Jadi tidak bisa juga kita salahkan sepenuhnya sama OI, karena OI hanya merasa menyampaikan kepada Rostin dan Rostin lah yang meyakinkan orang-orang lainnya gitu. Artinya banyak orang sebenarnya di balik OI, Bang. Sebenarnya peran Rostin ini sangat besar sekali gitu, tapi mau dia pakai 1000 pengacara pun dia tetap aja dia menerima uang dan dia yang mengumpulkan 200 sekian orang gitu. Abang yakin nggak nih akan kena juga si Saya yakin nggak sempurna kalau Rostin nggak terlibat di situ. Itu yakin. Mau diakal-akalin bagaimanapun, Rostin dengan penerimaan uang dan pendapatan yang dilihat dengan cara-cara dia meyakinkan, buktinya kan ada satu orang yang melaporkan bahwa Rostin terlibat? ya terlibat dan uang-uangnya itu ada sama Rostin. OI kan sempat bilang katanya mau beretikat baik untuk mengembalikan kerugian. Saya nggak tahu, tapi berharap mudah-mudahan bisa dikembaliin apabila uangnya masih ada ya. Tapi kalau uang tidak ada, dia harus cari jalan alternatif gitu. Kan ini juga ya namanya masih bisa menyangkut kerugian. Tapi yang saya minta itu kan kepada para korban itu adalah bagaimana mereka nongol di muka saya. Saya pengen tahu sih orang-orang yang pengen jadi pegawai negeri membayar 25 juta itu yang mana. Ya kan, saya pengen tahu gitu. Kok mudah banget kalian percaya gitu. Saya pengen tahu seperti apa yang dijanjikan oleh OI ataupun Rostin, sehingga kita juga sebagai orang tua kan tahu apa sih persoalan ini sebenarnya gitu kan. Agak menyayangkan nggak sih, Bang, atau prihatin mendengar kabar mungkin OI akan menjual aset-asetnya, termasuk ibunya juga ikut membantu? Saya nggak tahu, tapi sepanjang ini Nia belum ada niat menjual barang-barang, karena itu kan berbeda, karena OI ini kan bukan perwakilan atau cabang daripada perusahaan Nia gitu, jadi tidak ada kewajiban Nia untuk mengganti gitu. Dan ini justru yang harus mengganti itu adalah pegawai negeri kalau dikenain undang-undang korupsi gitu. Pegawai negeri ini adalah Rostin. Ya kan, walaupun dia bagaimanapun dia termasuk orang yang mengambil andil, yang punya andil dan meyakinkan 216 orang itu. Cuman saya lihat dia takut dilaporkan, mending dia ngelaporin kan, kira-kira seperti itu. Nah, Walaupun sebenarnya nanti ujungnya juga ujungnya nanti Rostin akan jadi tersangka. Sebenarnya harusnya Rostin sebenarnya dia cukup menarik laporannya, dia biarkan aja orang-orang, nggak akan mungkin orang akan melapor 25 juta kan kira-kira. Paling minta pergantian, bisa digugat secara perdata. Nah, tapi karena dibuat seolah-olah kalau OI takut akan mengembalikan, tidak bisa. Jadi OI pasang badan. Nah, kalau pasang badan kan sebenarnya nggak ada yang dirugikan kan. OI-nya malah untung gitu, karena dia hanya mengganti kurungan. Tapi kalau misalnya Rostin, ya lebih parah lagi dong, ya kan? Karena sama aja dia melaporkan dirinya sendiri untuk memproses dirinya gitu. Nggak tahu sehebat apa sih lawyernya bisa mengatur dan merekayasa ini. Kita lihat saja nanti kan. Karena mereka udah mulai gegabah gitu, termasuk penyerang kepada saya, katanya saya ikut campur. Saya bukan lawyernya OI, saya hanya orang tua aja kira-kira gitu. tapi dituduh juga ikut campur. Ya, memang harus ikut campur, namanya orang tua kan, walaupun mantan kan tetap aja disebut-sebut nama saya pernah jadi bapaknya OI kan. Iya, betul. Tapi kemarin baru ada kabar nih, katanya OI ada korban baru juga di Cilacap. Oh, saya nggak tahu. Silakan aja kalau ada yang merasa dikorbankan, laporkan aja, nggak ada masalah. Mumpung prosesnya masih berjalan kan, nggak ada masalah. Tapi Bang, ada komunikasi nggak sih dengan Mbak Nia? Dengan ini ada komunikasi, sama OI udah nggak ada komunikasi. Tapi dengan lawyernya setiap saat baik komunikasi, dan mereka laporkan semua perkembangan kepada saya dan saya memberi saran sepanjang masih
menyangkut keilmuan dan pengalaman saya. Di luar itu secara pribadi masih ada mungkin masih menganggap oh ini anak gitu harus Oh dididik. masih lah, karena saya pikir susah adiknya Oi kan tuh anak kandung saya, jadi mereka satu kandung gitu, satu kandungan, jadi saya pikir ya enggak apa-apa, nggak ada masalah lah. Siapa yang berbuat kan dia yang bertanggung jawab. Mungkin hanya sekedar saran, tapi kalau misalnya diminta untuk ikut membantu timnya gimana bang, bersedia nggak? Oh, udah ada beberapa tim saya titip untuk membantu, beberapa orang saya kan, termasuk Anders Situmorang maupun William Zai kan mereka terlibat dan siap membantu Oi. Abang melihat ke depan kira-kira Oi bisa ditetapkan jadi tersangka atau bahkan masuk? Ya kalau sudah tingkat penyidikan kan kemungkinan lah. Ya itu kan memang harus prosesnya seperti itu. Namanya juga proses penyidikan. Mereka mencari pembuktian formil material kan. Jadi tidak hanya berita surat tapi bukti transfer, bukti, dan tinggalkan Ai melengkapi alibi-alibi dan saksi-saksi yang meringankannya saja. Kalau misalnya mereka dapat dan ternyata itu memberatkan Rostin kan harusnya dipilah aja gitu. Bahwa sebenarnya pelaku utamanya, aktor intelektualnya itu bukan anak kecil ini tapi seorang guru kan, kira-kira seperti itu. Artinya abang juga tidak membenarkan atau menyalahkan Oi sepenuhnya ya? Saya sebenarnya saya agak terganggu juga dengan kasus seperti ini gitu. Kok berani gitu menurut saya gitu kan. Ya tersusah kan kalau soal mengatakan dia bimbel-bimbel ya. Kita juga nggak bisa memaksa dia kan, selama dia bisa beralibi bimbel silahkan. Kalau kau bisa membuktikan itu uang bimbel ya selamat. Tapi kalau tidak bisa kebuktikan dan mereka bisa membuktikan ini bukan bimbel tapi tipu muslihat dan rayuan ya, menurut saya ya salah satu jalan adalah mengganti 100% atau tergantung negosiasi dengan pihak korban. Ya, tapi selama ini bang, selama mungkin menjadi ayah dari Oi juga Oh baik buruknya saya nggak akan cerita baik buruknya, tapi banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki anak kita. Tapi menurut saya ya, saya tahu penyebabnya aja apa. Kalau menurut Nia dan Niati sih mungkin ada satu dampak fisikis ya, mungkin halusinasi, mungkin dia merasa tidak bersalah kalau melakukan sesuatu, mungkin karena merasa ada orang tua, sifat kekanak-kanakan. Dan psikis ini kan perlu kontrol dari dokter psikolog atau apa ya, mungkin itu menjadi bahan pertimbangan. Saya rasa kalau memang Oi punya, kan namanya ada tuh orang yang diampu kan, orang yang selalu boros, orang yang selalu menggunakan atau menghabiskan hartanya, itu kan bisa saya tidak katakan serius itu, tapi ya harus diperiksa juga lah latar belakang penyebab Oi begitu. Iya. ke psikolog gitu ya? Bisa jadi dia nggak merasa tanggung jawabnya, nggak tahu halusinasinya yang timbul. Saya nggak bisa mengambil kesimpulan seperti itu karena bukan kewenangan saya untuk menjelaskan itu. Tinggal nanti silakan kalian wawancara dokter kejiwaannya, kemudian mungkin polisi menjadi referensi untuk memeriksa itu. Kalau sosok Raf sendiri abang kenal nggak sih? Siapa? Seperti apa sosok suaminya Oi? Sosok suaminya saya nggak kenal, hanya pernah datang, tidak pernah kita tes juga atau fit and proper test untuk menjadi calon mantu atau bagian dari kerabat karena menyangkut ada anak saya di situ, tidak. Yang penting bagi Oi rasa baik. Ya kalau Oi membela dan dia menyatakan suaminya tidak bersalah, silahkan buktikan karena penggunaan rekeningnya menggunakan suaminya, itu silahkan. Tapi yang saya dapat informasi bahwa proses SPDP-nya dua-dua di sidik. Kondisi Mbak Nia gimana sih bang? Mungkin terakhir komunikasi sempat berbicara. Nia mau boleh buat sih. Dia pengennya dibantu-bantu ya dibantu. Ya selama Oi tidak menikmati uang yang banyak itu, ya kita pasti bisa bantu. Tapi selama dia menikmati, terus dia nggak mengakui, kemudian dia mau lempar ke sana, lempar kemari, ya susah juga gitu. Artinya Mbak Nia juga menyerahkan ke Ya, polisi. kecuali dia ngasih ke pejabat, nah itu korupsi. Tapi kalau dia nikmati sendiri, ya berarti kan dia nipu kan, kira-kira gitu. Oke? Ada pesan nggak bang untuk Oi? Pesan buat Oi ya hadapi saja, ya kooperatif aja. Kalau memang udah tidak mampu lagi, angkat tangan aja. Tapi kalau memang masih bisa memburu harta atau uang ini di kemanakan ya silakan ambil. Saya bisa membantunya untuk membantu jangan sampai dia diproses atau upaya paksa oleh pihak kepolisian.